ciri-cirinya agar supaya kita meniru baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita sama-sama peka. Oh baik ya Allah, saya tangkap sinyal yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba ya Allah. Baik ya Allah, hamba akan lebih jeli ya Allah. Baik ya Allah, baik. Terus begitu kan jemaah. Ciri-ciri mereka adalah la yas'alunan nas ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia lebih-lebih secara paksa. Enggak minta-minta. Minta-minta aja enggak, apalagi memaksa. Makanya salah satu bab yang saya jamaah, kita bareng-bareng yuk jamaah. Mudah-mudahan Allah karuniai hati yang lembut, hati yang mudah terasah kepekaannya. Itu salah satunya di bab ini jemaah. Ada mungkin guru ngaji di kampung kita, beliau nggak tersentuh teknologi, beliau belum main di TikTok, beliau belum live streaming di TikTok, YouTube, Instagram. Beliau yang tulus ngajarin anak-anak kita ngaji. Beliau yang tulus ngajarin alif, ba, ta, sa, ja, kha, ha, kha, dal, zal, dan seterusnya itu. Itu boleh jadi beliau jemaah. Belum tersentuh teknologi, tapi beliau tuh yang tulus, yang ikhlas. Mungkin beliau dari pagi sampai siang mengajar, sorenya masih harus ngajarin anak-anak kita hafalan Quran. Mungkin mereka pagi sampai siang yang mengajar lagi, sore dan malamnya masih harus. Itu kadang dilatih hati kita. Bismillah, semoga Allah karuniai hati yang peka, hati yang mudah menangkap sinyal yang Allah berikan. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka kadang malah orang yang menjaga iffahnya, izahnya, marwahnya, nggak berani minta. La yas'alunan nasa ilhafa. Justru kepada mereka lah ini kita prioritasin. Kalau sama yang berani minta-minta, justru malah nggak ada. Bukan berarti nggak boleh ngasih juga ya, tapi maksudnya sama yang berani minta-minta tuh di ayat ini tuh malah nggak ada bahasanya. Walaupun nanti hakul lisail, kalian kalau punya harta tuh hakul lisaili wal mahrum, itu ada hak untuk mereka yang meminta-minta, lisail wal mahrum, dan ada haknya lebih-lebih untuk mereka yang mengharamkan dirinya dari meminta-minta. Tapi kalau kita bahas dalam ayat ini, justru pandangan mata kita harus jeli. Kalau minta-minta mereka jelas langsung kita kasih. Tapi kepada yang nggak minta-minta, gimana cara kita taunya kalau nggak dengan cara kita jeli menangkap sinyal, jeli peka hatinya. Oh iya Bismillah, oh iya Bismillah, oh iya Bismillah. Begitu jemaah. Kita lanjut. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan jamaah harus tahu, dan insyaallah ini menjadi pengingat untuk saya, kita, dan semua kaum muslimin. Tulis di kolom komentar apa saja yang kalian infakkan, sungguh Allah Maha tahu. Dan apapun yang kita infakkan, fa innallaha bihi alim, sungguh Allah Maha tahu. Nggak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Nggak ada sedikit pun sedekah Anda yang luput dari pandangan Allah. Nggak ada infak Anda yang luput dari pandangan Allah. Nggak ada wakafnya Anda yang luput dari pandangan Allah. Mungkin saja jemaah, manusia itu lupa berterima kasih, terlewat chat Anda sehingga tidak terbaca. Tapi Allah enggak. Manusia mungkin aja lupa balas pesan Anda. Saya sudah transfer ya. Lupa. Namanya juga manusia. Karena mungkin ada chat yang banyak yang masuk sehingga chatnya tenggelam, atau yang lain. Tapi Allah enggak pernah lupa. Wa ma tunfiqu min khair, dan apa saja kebaikan yang kalian infakkan,
fa innallaha bihi alim. Sungguh Allah Maha mengetahui. Apa kata para ulama? Tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Dan Allah memuji loh jamaah. Mereka-mereka yang kalau berbuat baik fokusnya hanya kepada Allah tuh, para ulama tuh muji banget. Lebih-lebih Allah juga senang sekali kalau ada seorang hamba yang fokusnya hanyalah ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a wajhillah. Fokusnya ke ridho Allah, fokusnya hanya mencari wajahnya Allah. Wah, senangnya bukan main. Kebayang gak sih jemaah, saat kita menduakan, mungkin kita diduakan, taruhlah kalaulah kita yang diduakan, pasti kita jadi orang yang paling gak terima. Kenapa kamu duain saya? Kita sebagai manusia gak terima loh kalau kita diduain. Ini seorang hamba menduakan Allahnya dengan mencari pujian manusia yang gak seberapa. Pujian manusia sebatas apa hadirin? Pujian manusia itu sebatas lisan. Aduh baik ya, soleh ya, kaya ya, dermawan ya. Ucapan atau pujian manusia itu hanya sebatas lisan. Apa manfaatnya kita dipuji manusia kalau ternyata Allah merasa diduakan? Apa manfaatnya? Manusia memuji Anda tapi ternyata, aduh, kamu kok menduakan aku, kata Allah. Karena ternyata yang kita harapkan pujian manusia, waduh, bahaya jemaah. Beramal untuk manusia adalah perbuatan syirik. Beramal untuk Allah itu ikhlas. Beramal untuk manusia atau beramal berharap pujian manusia adalah perbuatan syirik. Maka saya mengingatkan buat diri saya, buat kita bareng-bareng, terus aja jamaah, tajdidun niyah. Terus apa? Tajdidun niyah. Apa arti tajdidun niyah? Terus perbaharui niat. Karena boleh jadi kemarin kita niat karena Allah, sekarang niat karena Allah, besok belum tentu. Sahabat yang mungkin Allah sedang anugerahkan followers yang banyak, atau mungkin yang nonton tayangan ini adalah orang yang berpengaruh, punya kuasa, seorang pejabat, atau istrinya pejabat, atau suami dari istri yang pejabat. Ingat selalu jamaah, apapun yang kita lakukan sudah semestinya karena Allah semata. Belum dulu karena followers, belum dulu karena exposure, belum dulu karena supaya rakyat matanya tertuju pada kita sebagai calon yang sebentar lagi menjadi kandidat yang akan masuk dalam bursa A, bursa B, bursa C, pemilihan jabatan ini, jabatan itu, jabatan ini, jabatan itu. Belum dulu ke sana. Bukan karena itu, bukan karena pujian, bukan karena exposure, bukan karena supaya rakyat pandangan matanya tertuju pada kita, belum dulu kepada followers, belum dulu kepada subscriber, nanti. Itu belum dulu, jauh. Fokusnya cuma satu, ibtigha'a mardatillah wa ibtigha'a wajhillah. Fokus mencari ridhonya Allah, mencari wajahnya Allah. Wa ma tunfiqu min khair fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kita infakkan dari kebaikan yang kita berikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat 274 ini penguat ayat 271 yang kemarin. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ini ayat 274 penguat ayat itu. Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang. Malam itu dari maghrib sampai subuh, siang itu dari subuh sampai maghrib. Bil-lail wan-nahar, malam dan siang. Sirra wa alaniyah, terbagi dua ketika mereka berinfak. Yang pertama sir, mereka berinfak dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa alaniyah,
dan terang-terangan. Jadi sedekah boleh sembunyi-sembunyi, sedekah boleh terang-terangan. Yang nggak boleh itu terang-terangan tidak sedekah. Ini teman-teman bagus nih ditulis di kolom komentar ya. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Yang tidak boleh terang-terangan tidak sedekah, itulah yang nggak boleh. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi boleh, sedekah terang-terangan boleh. Yang nggak boleh terang-terangan tidak sedekah. Plus nyinyirin orang yang sedekah, tambah parah tuh. Ya kalimatnya disempurnain lagi tuh. Sedekah sembunyi-sembunyi boleh, sedekah terang-terangan boleh. Yang tidak boleh terang-terangan tidak sedekah dan nyinyirin orang yang sedekah. Allah sedekah gaya supaya dibilang dermawan. Hadirin, kan kita udah pernah bahas. Nabi aja pernah bilang sama Usama bin Zaid, "Ya Usama, ataktuluh?" Saya dengar kamu bunuh orang, Usama. Ataktuluh? Dia udah bersyahadat, lalu kamu bunuh? Kata Usama, "Ya Rasulullah, dia takut ngelihat pedang saya. Makanya dia bersyahadat. Aslamtu billah, asyhadu alla." Dia bohong ya Rasulullah dengan syahadatnya. Terus apa Nabi bersabda? "Hal syaqafta qalbah ya Usama." Apa kamu sudah benar-benar belah dadanya sampai kamu tahu isi hatinya wahai Usama bahwa dia berbohong dengan syahadatnya? Nah, ditanya Nabi, Usama diam jemaah. Artinya kita nih nggak boleh menuduh orang riya, nggak boleh menuduh orang alah sedekahnya tuh supaya ini, supaya itu, supaya ini. Nggak boleh. Orang sedekah itu udah pengorbanan yang luar biasa loh jemaah. Iya kan? Coba jemaah, Anda sholat, apa yang Anda korbankan? Anda puasa, apa yang Anda korbankan? Tapi begitu Anda sedekah, ada yang dikorbankan nggak? Ada. Kepemilikan, rasa kepemilikan atas harta yang dipunya. Belum lagi kalau flashback agak lebih jauh, itu harta Anda kerja keras. Itu harta Anda mendapatkannya dengan skill, atau mungkin dengan ilmu yang Anda sudah berikan, atau mungkin dengan keahlian atau jasa yang sudah Anda tawarkan, lalu mereka memakai jasa Anda. Anda udah mengeluarkan itu, capek, jerih payah, Anda dapatkan harta, lah kok Anda keluarkan? Itu berat. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang ahli sedekah adalah mereka-mereka yang sudah bertarung dengan hawa nafsunya. Mereka tuh bertarung dengan hawa nafsunya dan mereka berhasil melepas kecintaannya kepada dunia, dalam hal ini harta, lalu mereka perjuangkan hartanya di jalan Allah dengan cara diinfakkan. Makanya jangan dinyinyirin hadirin. Sirran wa alaniyah. Mau sembunyi-sembunyi boleh, mau terang-terangan boleh. Yang nggak boleh terang-terangan tidak bersedekah plus nyinyirin orang yang bersedekah. Nggak boleh tuh. Dan untuk mereka yang berinfak baik sembunyi maupun terang-terangan, mereka dapat apa sih? Allah berfirman, "Falahum ajruhum 'inda rabbihim." Bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan ini hal yang paling powerful yang mereka akan dapatkan. Wala khaufun, mereka mendapatkan apa? Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Satu, mereka dapat pahala yang besar di sisi Allah. Yang kedua, la khaufun 'alaihim. Apa khauf? Takut, khawatir. Pernah Ibnu Katsir membahasakan kenapa kok khauf dan kenapa kok yahzanun? Kenapa kok ada khawatir, takut, dan yahzanun, sedih? Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dan sebagian para ulama tafsir, beliau mengatakan
Khauf itu berkaitan tentang masa depan. Kalau sedih, yahzanun, kesedihan, walahum yahzanun, dan mereka nggak akan sedih lagi. Kesedihannya itu berkaitan tentang masa lalu yang sudah dia lakukan. Khauf itu tentang masa depan yang dikhawatirkan. Kan kadang-kadang kita khawatir tentang apa? Masa depan kan. Orang ahli sedekah nggak perlu khawatir tentang masa depan, karena seolah Allah lagi bicara sama dia. Kalau kamu ahli sedekah, tenang. Masa depan yang selama ini kamu khawatirkan, aku yang akan menemani setiap episode perjalanan Allah. Aku yang akan menemani setiap episode perjalanan. Allah tuh udah pasang dulu. Kamu ahli sedekah, aku yang nemenin kamu. Kita sedekah jemaah, mungkin kita berpikir, aduh sayang banget ya, kenapa disedekahin sih? Aturan kalau nggak disedekahin kan harusnya bisa buat ini. Sering nggak kita yang sedekah mikir kayak gitu? Kadang muncul loh jemaah. Ingat itu datangnya dari siapa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Kemarin kita ketemu ayatnya toh, syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Aduh, aturan kemarin jangan disedekahin. Sekarang ini kan butuh. Jamaah, itu tuh Allah lagi nguji loh. Nguji mental. Kamu kemarin bener nggak? Makanya jangan dikira ujian itu cuma ketika mengeluarkan. Enggak, ujian juga ketika kita dealing, berproses dengan hal yang sudah dikeluarkan di jalan Allah tadi, memberi. Lalu di tengah-tengah Allah uji. Iya kan? Iya benar. Aturan gak usah sedekah kan sekarang harusnya bisa A, bisa B, bisa. Kamu sih iya. Oh terus begitu. Itu syaitan nih jemaah. Syaitan berusaha tuh supaya terus kita mengungkit-ungkit, nanti ujung-ujungnya tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ujung-ujungnya nanti tubtil, sedekah kita jadi batal. Gara-gara apa? Bil manni wal adza, diungkit-ungkit dan menyakiti yang menerima. Mohon maaf, kemarin kan saya sedekah ya, iya, boleh nggak dibalikin Allah? Nabi pernah bersabda dari riwayat Muslim, siapa yang menarik kembali pemberiannya, kalbu ya'idu qai'ihi, seperti seekor anjing menjilat kembali muntahannya. Wal iyyazu billahi min dzalik. Maka jangan tarik kembali hadiah yang sudah diberi. Dan gak perlu khawatir, kita bersedekah, kehidupan kita yang dijamin sama Allah. Teman-teman ditulis kolom komentar ya. Gak perlu khawatir, kita yang bersedekah, kehidupan kita dijamin Allah. Hadirin, Rasulullah nggak pernah bohong ya. Rasul kita tuh nggak pernah bohong. Mana qasat mal min sadaqah bal yazdad. Harta yang kamu sedekahkan itu, kata Nabi, nggak akan berkurang. Bal yazdad, bahkan yang ada justru malah bertambah. Nabi kita nggak pernah bohong. Mungkin kekhawatiran itu Allah sisipkan. Itu cara Allah menguji keimanan, agar Allah itu betul-betul tahu siapa yang fokus betul sedekahnya karena Allah, siapa yang akhirnya menyesal dengan sedekahnya. Aturan gitu. Allah biar tahu, biar jadi jelas siapa nih, siapa yang benar-benar sedekah fokus karena Allah, siapa yang ternyata dia meragukan saya. Kan begitu. Jamaah kalau diragukan gimana sih? Tapi saya tuh nggak yakin deh sama dia. Oh, kamu nggak yakin sama? Oh ya wes. Ada orang meragukan kita. Anda nih udah expert di bidangnya. Anda sudah 35 tahun
Misalnya di bidang martabak, terus Anda minta, ada yang minta ngajarin martabak, tolong dong mas ajarin buat martabak. Ini Anda udah 35 tahun nih. Aduh kayaknya saya ragu deh kalau sama dia. Ayo udahlah, udah buat sendiri aja. Hadirin, kalau Anda meragukan Allah, bahaya. Saat Anda meragukan Allah, Allah bisa jadi, aku biarkan engkau dengan sekutu-sekutumu selain aku. Kan ada hadis begitu ya. Siapa yang bergantung hanya kepada Allah, Allah menjadi pencukup baginya. Siapa yang bergantung kepada manusia, Allah berlepas diri darinya dan dibiarkan dia terus bergantung kepada apapun selain Allah. Kalau udah begitu bahaya jemaah. Doa Nabi yang sangat masyhur, doa Nabi itu salah satunya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Apa yang paling masyhur dari kalimat ini? Ya Allah, jangan tinggalkan aku seorang diri, mengurusi urusan hidupku seorang diri, tarfata ain, walau hanya satu kedipan mata. Satu kedipan mata aja Nabi gak mau ditinggal sama Allah. Sekejap mata aja Nabi gak mau ditinggal Allah. Ini kok bisa kita meragukan Allah? Ya Allah, tapi kayaknya gak mungkin. Ya Allah, tapi kan saya butuh. Aduh ya Allah, kemarin jangan meragukan Allah, karena Allah berjanji kalau kamu bersedekah baik sir sembunyi wa alaniyah atau terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, pahalamu tuh sudah aku yang akan membalasnya, wala khaufun alaihim, dan kamu tuh nggak perlu khawatir. Khauf, kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu takut, karena masa depanmu aku yang menjaminnya. Allah. Kalau jamaah udah dijamin sama Allah, apa perlunya khawatir? Kalau tadi ada kotak infak yang lewat dan kita sama-sama udah bismillah, ya Allah masukin bismillah, apa perlunya khawatir? Apa yang perlu dikhawatirkan? Ketika Allah berfirman la khaufun alaihim, gak perlu khawatir, gak perlu takut tentang masa depan. Walahum yahzanun, dan kamu gak perlu sedih atas apa yang berlalu dari masa lalumu, karena orang-orang yang bersedekah Allah ampuni dosa-dosanya. Ingat gak ayat sebelumnya Allah berfirman apa? Maghfirah. Mereka yang ahli sedekah Allah akan berikan maghfirah, itu artinya ampunan yang luas, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Inilah jamaah orang-orang yang selalu memposisikan dirinya untuk bersama Allah. Jadi kalau kita mau dihapus kekhawatirannya tentang masa depan, bersedekahlah. Kalau kita mau diampuni dosa-dosanya yang terjadi di masa lalu, bersedekahlah. Karena sungguh sedekah kita itu menghapus dosa-dosa kita. Dan apalagi Nabi bersabda dalam riwayat, kata Nabi SAW, manusia kelak di hari kiamat bernaung di bawah naungan sedekahnya. Bahkan Nabi juga pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikit, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jauhilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Makanya saya mengulangi jemaah, kalau Anda bisa rutinkan sedekah subuh walau hatta satu hari hanya 100 perak, lakukan. Walau hatta sehari 1 perak sekalipun, lakukan. Anda mampunya 1 perak, lakukan. Anda mampunya 100 perak, lakukan. Anda mampu 1.000 rupiah per subuh, lakukan. Karena Nabi mengingatkan, jaga dirimu dari siksa api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Dan apa yang disedekahkan itu naungan kita besok. Setiap jiwa akan bernaung di bawah sedekahnya.
kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang bersedekah la khaufun alaihim, nggak ada khawatir, nggak ada takut. Gimana nih besok kan begini, tapi kan kita butuh. Kemarin sih disedekahin, sekarang butuh kan, kerasa kan kebutuhan kita akhirnya. Tenang, nanti pada tutup bulan akhirnya, nanti ketika tutup bulan pada akhirnya kita akan melihat, oh matematikanya Allah unpredictable atau unpredictable, nggak bisa diprediksi jemaah. Ternyata saat tutup bulan Allah buatkan skema set. Alhamdulillah cukup ya Allah, Engkau maha baik. Akhirnya ketika tutup tahun kita melihat set, alhamdulillah ya Allah, cukup ya Allah. Allah yang mencukupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih sudah membersamai live streaming di TikTok, Instagram maupun YouTube. Semoga rezekinya sahabat berkah berlimpah. Demikian juga bil khusus jamaah Masjid Fatimah Garung yang offline di masjid ini. Semoga Allah mengkaruniai jamaah semua syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio ya. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Dan mohon izin, bahasan-bahasan ini dari kemarin lekat dengan sedekah, karena memang kita mengambil konsep kunu robbaniin. Al-Quran surah Ali Imran Allah berfirman, jadilah hamba yang robbani. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan hamba yang robbani adalah yang kalau belajar, beliau belajar runtut. Dari bab 1, bab 2, bab 3, nggak lompat-lompat. Makanya ini ayatnya juga kita runtutkan ya. Dari Al-Fatihah ayat 1 sampai selesai, Al-Baqarah ayat 1 sampai sekarang ayat 274. Nah besok 275 itu sudah beda bahasan. Karena besok tentang riba. Ya masih ada bahasan-bahasan sedekahnya, karena nanti ada yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah membinasakan, menghancurkan riba, dan Allah menumbuh suburkan sedekah. Itu tetap ada bahasan sedekah, tapi besok ayat 275 Al-Baqarah itu bahasannya seputaran riba. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dan seterusnya. Ini ayatnya besok akan kita bahas, ayat tentang riba. Begitulah Al-Quran sahabat. 10 ayat atau 15 tentang A, atau bahkan nggak nyampe 10-15, atau bahkan cuma 2, atau bahkan cuma 1 bahas tentang A. Nanti ayat berikutnya bahas tentang B. Begitu seterusnya. Insya Allah semoga Allah berikan umur yang barokah, usia yang penuh manfaat, waktu yang terus bisa kita gunakan maksimal dalam cari ridhonya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang hendak ditanyakan? Waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol jemaah. Jam berapa hadirin? 6 kurang 5 menit. Satu pertanyaan. Mas Bama, ada pertanyaan dari Instagram atau dari TikTok? Al-Baqarah ayat 275 tentang riba. Ayat 276-nya itu juga seputaran riba juga, dan ada sedekahnya juga. Yang tadi saya bilang yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.